Salam semuanya. Kali ini saya mau menceritakan tentang mimpi yang pernah saya alami. Ini kalau tidak salah, sewaktu saya baru awal kerja atau pertengahan. Ya, saya kerja udah ada kurang lebih sekitar 6 tahun. Nah, ini mimpi saya yang kedua ini. Kalau dari saya perhatikan, karena biasanya setiap malam sebelum tidur saya selalu rutin pergi ke ruangan dimana kami serumah menyebutnya ruangan L, ya. Itu tempat biasanya untuk simpan buku-buku yang sudah lama, ada rak sepatu, dan juga motor kami semua disimpan atau diletakkan di dalam rumah, ya, di ruangan L tersebut. Nah, dari jendela L itu, kalau saya lihat ke arah luar pada jam-jam sekitar 10 malam, itu biasanya terlihat bulan, entah itu bulannya sabit ataupun purnama. Nah, pada jam 10 itu, bulan itu bisa dibilang selalu kelihatan dari jendela itu. Nah, di dekat rumah kami itu ada kebun yang pohon yang paling tingginya pohon-pohon kelapa. Jadi setiap kali saya lihat bulan, itu pasti ada di antara siluet-siluet daun kelapa. Begitu setiap malam sering kali saya lakukan rutin sebelum saya tidur, atau ketika saya ketiduran misalnya pada pukul 9 dan misalnya terbangun pada pukul 11, biasanya masih terlihat bulan dari jendela itu, sambil saya melihat apakah pintu-pintu sudah semuanya dikunci. Nah, itu biasanya seringkali saya lakukan karena bisa saja orang serumah ada yang lupa mengunci pintu. Nah, jadi saya setiap kali sambil melihat ke bulan atau terbangun pada malam hari, tengah malam ataupun subuh atau dini hari sekitar pukul 1, 2 atau lebih, biasanya itu yang saya lakukan, melihat ke arah bulan atau mungkin lihat, kalau bintang agak sulit ya, karena kacanya itu termasuk kaca yang tebal yang gelap, jadi yang paling kelihatan adalah bulan. Nah, itu saya sambil cek pintu rumah, baru saya kembali tidur. Nah, saya mimpi ini menurut saya karena kebiasaan saya yang sering kali lihat ke arah bulan, dan saya mimpi, kalau kalian pernah lihat gambar Tuhan Yesus yang ada di kayu salib, ya, yang biasanya ada tulisannya INRI itu, ya, INRI itu sebenarnya singkatan, ya, singkatan dari bahasa Yunani yang artinya, kalau di bahasa Indonesia kan, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Nah, itu disingkat. Nah, saya dan kalian juga pasti pernah melihat gambar Tuhan Yesus yang disalibkan seperti ini, ya. Ini saya ngomongnya sambil agak nyesek, ya, atau sedih, ya, karena ini 1 bulan lewat 1 hari dimana mama saya sudah meninggalkan dunia ini. Sebenarnya saya mau buat video ini saat mama saya sedang sakit, cuma ya entah kenapa, karena mungkin juga saya sedang sibuk merawat mama saya, jadinya karena saya pikir membuat video ini saya butuh tenang, dan juga untuk pilih gambarnya saya harus pilih gambar yang sekiranya mendekati dengan apa yang di mimpi saya. Tadi sambil mencari gambar ini di internet, ya, saya jadi teringat kembali mama saya jadinya, ya, dimana mama saya
meninggal, dan itu sewaktu mau dimandikan oleh tukang pemandi jenazah atau jasad. Nah itu karena petugas yang wanitanya tidak ada, kalau kata orang yang memandikan jenazahnya laki-laki itu, yang perempuannya sedang cuti, ada yang cuti melahirkan dan sebagainya. Jadi yang saya merasa tidak mungkin mereka yang nanti mandikan mama saya. Jadinya ya kami dari pihak keluarga saya, adik sepupu saya, kami ada bertiga, kami bantu tukang pemandi jenazahnya ya memandikan jenazah mama saya. Jadinya waktu saya lihat gambar ini jadi teringat kembali dimana mama saya kan diformalin karena keluarga dari kampung ada datang dari luar kota. Jadi kalau tidak diformalin pasti akan berbau jenazahnya ya. Jadi pada waktu diformalin saya lihat ada darah bercucuran. Oke, maaf ya, ini jadinya ceritanya malah ke tentang mama saya. Ini karena saya flashback aja. Nah, di situ ada darah, dan pas saya tanya ke tukang pemandi jenazahnya, ini kenapa ada darah? Nah, darah itu masih merah segar seperti itu kan. Sementara kulit mama saya udah mulai gelap, sudah mulai menghitam seperti itu. Ya, ini karena bekas suntikan formalinnya, jadi pori-porinya berlubang, keluar darah katanya. Ya, saya lihat juga memang terlihat lubang bekas suntikan itu lumayan besar juga, berarti suntikannya, jarumnya itu seperti jarum jahit yang ukurannya untuk menjahit kasur. Nah, kalau kalian pernah lihat kasur kapuk yang dijahit, nah itu jarum yang cukup besar. Kalau saya lihat sih ada 0,1 mm seperti itu lumayan besar ya, tebal. Jadi ada keluar darah dari lubang-lubang bekas suntikan itu. Di sini saya lihat gambarnya yang Tuhan Yesus seperti ini, ada keluar darah, saya jadi teringat seperti itu. Jadi saya agak merasa agak kayak sedih gitu. Oke, kita lanjutkan ya tentang mimpi saya itu. Nah, jadi kalian juga pasti pernah lihat gambar Tuhan Yesus yang disalibkan seperti ini ya. Nah, di mimpi saya itu, saya mimpi kondisinya gelap di sekitaran Tuhan Yesus seperti ini. Tapi Tuhan Yesusnya bukan dalam kondisi disalibkan seperti ini, bukan. Salibnya tidak ada, hanya ada Tuhan Yesus dengan mahkota durinya, tapi tangannya ya berada di samping tubuhnya seperti itu, menghadap ke atas. Nah, dan yang membuat saya kagum adalah di sekitarnya itu seperti ada bintang-bintang, dan itu warnanya itu kuning cerah seperti ya bintang. Kadang kan ada yang orang gambarkan yang warna putih, nah ini warnanya kuning keemasan ya, kira-kira seperti ini saya buat ilustrasinya karena saya agak sulit juga mencari yang pas. Nah, di situ yang membuat saya kagum, saya jadi teringat dengan kebiasaan saya melihat bulan setiap malam sebelum tidur. Dan di situ gantinya di mimpi itu saya juga jalan ke arah ruang L untuk melihat bulan. Tapi di mimpi saya itu kan saya mimpinya bukan lihat bulan, jadinya yang ada seperti sosok, dan saya tahu yaitu Tuhan Yesus karena saya kan seringkali melihat disalibkan seperti itu adalah Tuhan Yesus. Nah, jadi di situ Tuhan Yesus dalam kondisi seperti disalibkan menggunakan kain lenan saja yang ada di menutupi bagian bawah tubuhnya, dan menggunakan mahkota duri, tapi tangannya bukan tangan dalam kondisi disalibkan karena tidak ada kayu salibnya, tapi di samping tubuhnya. Dan di situ yang membuat saya kagum itu tadi, kilauan seperti bintang-bintang yang mengitari di sekelilingnya. Dan itu saya benar-benar kagum sampai saya mengatakan, inilah
kemuliaan Tuhan, karena itu benar-benar yang indah sekali, seperti cahayanya itu memang untuk Tuhan, dari Tuhan, dan itu benar-benar membuat saya merasa damai, tenang, kagum, itu bergabung jadi satu. Nah, jadi setelah saya bangun, wah, ini apa arti mimpinya ya? Saya kurang tahu juga mimpi artinya apa. Tapi pada saat malamnya saya lihat lagi ke arah luar, ya tapi karena terlalu cepat, saya lihat ke arah luar masih pukul sekitar jam 7 atau 8 malam kalau tidak salah waktu itu. Bulannya masih posisinya rendah, belum kelihatan di atas siluet daun kelapa, jadi masih tertutup, hanya masih kelihatan lah ada sedikit cahaya yang muncul. Nah, di situ saya jadi wah, rindu, ingin mimpi lagi. Itu benar-benar yang kalau misalnya manusia pasti mengagumi ya. Dan juga saya jadi teringat sewaktu lihat bulan bersama teman-teman saya waktu itu ya kadang di luar, karena saya pernah bergabung dengan di anak-anak pemuda-pemudi gereja yang kami dikenal anak Poso. Ya kami juga pernah lihat bulan. Kalau kalian juga pernah lihat bulan dalam posisi di sekelilingnya itu ada cahaya seperti lingkaran yang sempurna. Nah, itu kalian pasti kagum ya kan, dan rasanya hati kalian tuh wah, ini bulan itu kan ciptaan. Dari ciptaan itu aja kita sudah bilang luar biasa ya, bagus, dan manusia tidak mungkin bisa buat yang seperti itu. Bagaimana lagi dengan pencipta kita menciptakan bulan dengan kondisi yang seindah itu? Pasti kita jauh lebih mengagumi Tuhan lagi, karena Tuhan sang pencipta. Dan kita memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, baru lihat ciptaannya saja kita sudah terperangah. Ya, kalau saya sewaktu menyadari Tuhan itu luar biasa dari ciptaan-ciptaannya. Kadang lihat dari bunga tidak mungkin bisa seindah itu, warnanya pun bagus, tidak berlebihan, ya pas, dan juga ukuran kelopak bunganya yang itu tidak mungkin terjadi dengan kecelakaan, tapi pasti sudah diatur. Dan itu yang membuat saya mengagumi sang pencipta kita. Kita memang belum mengenal Tuhan, kita belum pernah kenal, belum pernah melihat Tuhan, belum pernah bertemu, tapi kita dari ciptaannya Tuhan yang begitu luar biasa, kita pasti merasa Tuhan itu